Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 5 Mei 2026. Tema pada pagi hari ini adalah Al-Quran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan ke dalam qalbu kiri. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam qalbu kita atau khususnya di dalam qalbu kiri kita itu terdapat jiwa. Jadi jiwa itu berada di dalam qalbu kiri atau jantung sebelah kiri, di mana secara batin jiwa ini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, lebih-lebih ketika jiwa ini dalam keadaan bersih dan suci, yang disebabkan karena orang itu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, banyak mengingat Allah, istiqomah di dalam menjalankan solat 5 waktu, istiqomah di dalam beramal soleh, istiqomah ketika bangun malam, atau ibadah-ibadah lainnya. Hal inilah yang menyebabkan jiwa itu semakin punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan cahaya ke dalam qalbu kiri. Semakin banyak cahaya yang mengalir, hal ini disebabkan karena jiwa selalu berkomunikasi dengan Allah. Rutinnya komunikasi dengan Allah itu disebabkan karena kita sering melakukan ibadah secara istiqomah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hal ini terdapat hubungan antara qalbu kiri atau jantung kiri secara batin yang di dalamnya terdapat jiwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya menghasilkan Allah akan memberikan petunjuk ke dalam qalbu itu. Jadi petunjuk Allah itu sasarannya tidak kemana-mana. Petunjuk Allah itu tidak mungkin masuk ke dalam fikir kita. Petunjuk Allah tidak mungkin masuk ke dalam saudara kita atau dada kita, atau masuk ke dalam qalbu kanan kita. Tidak, tetapi masuknya ke dalam qalbu kiri kita, yang mana di dalam qalbu kiri itu ada iman, ada akal, ada fuad, ada elub. Dari situlah sebenarnya Allah menurunkan petunjuknya. Jadi orang-orang yang asal mulanya bermaksiat kepada Allah, lalu orang itu menjadi sadar, kemudian orang itu bertobat, kemudian istiqomah beribadah, itu pada dasarnya petunjuk Allah itu sudah masuk ke dalam qalbunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk ke dalam qalbu manusia, terutama qalbu sebelah kiri, apabila orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah, terutama ketika menghadapi musibah. Apa orang beriman itu? Orang beriman itu adalah orang-orang yang memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah, hanya percaya kepada Allah,
hanya percaya kepada Rasulullah, hanya mengakui Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai pedoman hidup. Kemudian orang itu mau berkorban jiwa dan raganya, hartanya untuk berjuang membela agama Allah. Itulah hakikat sebetulnya orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bidznillah." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya dia memberikan petunjuk kepada qalbunya. Artinya apa? Ketika kita ditimpa sebuah musibah, maka posisi orang itu sedang dalam keadaan beriman, maka di dalam kalbunya Allah tumbuhkan kesabaran. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah bahwa pemahaman tentang Al-Quran Allah juga turunkan ke dalam kalbu kita, terutama di dalam kalbu kiri kita. Jadi orang-orang yang memahami tentang Al-Quran atau orang-orang berakal, ulul albab, itu Allah turunkan melalui kalbunya, terutama kalbu kirinya. Dan orang-orang yang memahami tentang Al-Quran itu disebabkan orang itu beriman kepada Allah. Ya. Nah, selama orang itu beriman, itu disebabkan karena istiqomah menjalankan ibadah, ya, banyak mengingat Allah, banyak berdoa, ya, atau ibadah-ibadah lainnya yang menyebabkan jiwanya mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Al-Quran yang Allah turunkan ke dalam kalbu kiri kita atau kepada orang-orang yang beriman, maka orang itu akan merasakan sebuah kegembiraan, ketenangan, ketentraman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran ala qalbika biidzni, ke dalam kalbumu, kalbu kirimu, ke dalam jiwamu, ke dalam hati nuranimu, ya, atas seizin Allah. Jadi orang-orang yang mampu memahami Al-Quran itu karena Allah masukkan pemahaman tentang Al-Quran itu ke dalam kalbunya. Jadi ketika Allah memasukkan pemahaman tentang Al-Quran, disebabkan orang itu beriman, ya. Kalau tidak beriman, tidak bisa dimasukkan, ya. Apalagi bermaksiat kepada Allah, apalagi bergelimang dosa. Jadi ketika ada seorang hamba selalu mau dekat kepada Allah, kemudian mampu mensucikan jiwanya, maka pemahaman Al-Quran itu akan Allah tanamkan di dalam kalbu kirinya. Makanya orang-orang yang Allah turunkan Al-Quran ke dalam kalbunya, itu pasti orang itu akan bijaksana, pasti orang itu sabar, pasti orang itu yang dipikirkan Allah, pasti orang itu akan merasakan takut bersalah kepada Allah, dan pasti orang itu akan selalu berada di jalan yang lurus, di jalan Allah. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa yang berada di hadapannya. Jadi orang itu selalu benar, Bapak Ibu. Benar karena Allah. Orang itu selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, menjauhi dari barang yang diharamkan oleh Allah. Wa hudaw wa busyra,
dan jadi petunjuk serta berita gembira lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita setiap hari, setiap saat, tugas kita adalah bagaimana menjaga kolbu kiri kita yang di dalamnya ada akal, ada jiwa, untuk senantiasa ya selalu untuk menuju Allah, selalu untuk mengenal Allah. Jiwa kita jaga supaya selalu dalam keadaan bersih dan suci, agar kita mampu diberikan petunjuk oleh Allah, agar kita mampu diberikan pemahaman tentang Al-Quran oleh Allah ya. Jadi kalau orang itu misalkan tidak sabar, gelisah ya, hidupnya ruwet, hidupnya banyak masalah, itu memang orang itu jiwanya jauh dari Allah, kalbu kirinya jauh dari Allah. Bahkan yang paling berbahaya ketika ada ujian dan musibah itu masuk ke dalam diri kita, sementara jiwa atau kalbu kiri kita dikunci mati oleh Allah, maka itu adalah sebuah musibah yang paling besar. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita jaga jiwa kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Marilah kita jaga jiwa kita untuk senantiasa curhat kepada Allah, karena jiwa ini yang mampu berkomunikasi dengan Allah. Semakin kita rutin beribadah, maka secara otomatis jiwa ini akan semakin mampu berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika komunikasi itu semakin intens dengan Allah, Allah akan menurunkan cahaya semakin deras, tergantung daripada kemampuan jiwa berkomunikasi dengan Allah. Ketika Allah semakin deras menurunkan cahayanya ya, maka yang jelas semakin orang itu berada di jalan yang lurus. Apa cahaya itu? Cahaya itu adalah petunjuk. Cahaya itu rahmat, karunia, hidayah, yang menyebabkan orang itu merasa mendapatkan petunjuk, merasa selalu berada di jalan yang lurus, merasa selalu diawasi oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga kesucian jiwa kita untuk berada di jalan yang lurus, yaitu di jalan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.